Be clear and direct. Gunakan bahasa yang sederhana dan jangan ribet. Hi everyone, welcome back to English Side. Hari ini kita akan bahas konsep yang sangat penting di pragmatics, yaitu implikatur, yang di dalamnya termasuk subkonsep maksim dan juga hedging. Apa itu? Yuk kita bahas. What is implicature atau implikatur dalam bahasa Indonesia? Jadi, apa sih implikatur itu? Pada dasarnya, ini adalah cara khusus kita menyampaikan makna. Konsep ini dikembangkan oleh Gris pada tahun 1967. Intinya, implikatur itu lebih dari sekedar kata-kata yang kita ucapkan. It's about what people really mean. Lantas, bagaimana komunikasi seharusnya berjalan? Pertama, si penutur atau pembicara ingin kamu memahami sesuatu. Kedua, kamu sebagai pendengar memahami maksud si pembicara. Dan ketiga, pemahaman kamu datang dari pahamnya kamu terhadap maksud si pembicara. Itulah bagaimana harusnya komunikasi berjalan. Gris kemudian membuat yang disebut cooperative principle. Ini kayak aturan main supaya percakapan kita lancar. Gris percaya kalau percakapan itu seharusnya saling membantu. Kita sebaiknya mencoba berkomunikasi dengan efektif, supaya percakapan jadi lebih meaningful dan juga produktif. Anggap aja komunikasi itu kayak teamwork. Dari prinsip ini lahirlah 4 aturan yang disebut dengan maxims. 4 maxim itu ada quality, quantity, relation, dan juga manner. Let's break them down one by one. Pertama, maxim of quality. Intinya, be truthful. Jangan sekali-kali pernah bilang sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali atau tanpa bukti. Contoh gampangnya, jangan garang cerita cuma biar terdengar keren. Kedua, ada maxim of quantity. Share informasi secukupnya. Not too little, not too much. Misalnya, kalau ada yang nanya tentang arah, cukup kasih tahu tentang arahnya dengan jelas dan juga tepat. Bukan cerita panjang lebar dan juga bikin bingung. Ketiga, ada maxim of relation. Nah, ini maksudnya adalah stay relevant. Jangan tiba-tiba ganti topik. Contoh, kita lagi berkumpul, terus lagi ngomongin tentang liburan. Kamu tiba-tiba bahas tentang mobil. Out of place banget kan? Keempat, ada maxim of manner. Be clear and direct. Gunakan bahasa yang sederhana dan jangan ribet. Misalnya, pakai kata yang simple, bukan jargon akademis yang bikin orang melongo. Tapi, menariknya nih, speakers juga bisa main dengan maxim ini. Bisa taat, bisa sengaja juga melanggar untuk bikin jokes, bisa opt-out pakai hedging, atau bahkan exploit untuk efek tertentu. Lalu apa itu hedging? Hedging adalah cara melembutkan komunikasi. Misalnya pakai frasa kayak as far as I know, atau I may be wrong, but bla 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 bla. Jadi terdengar lebih soft dan juga lebih humble. Kenapa implikator itu penting? Jawabannya karena ini menjelaskan bagaimana kita benar-benar berkomunikasi. It helps us go beyond literal words dan memahami makna yang lebih dalam. Contoh nyatanya, kalau aku bilang it's getting late, maksudnya bisa jadi ayo pulang, bukan cuma ngasih info jam. Atau kalau aku bilang that's an interesting outfit, bisa jadi maksudnya adalah sebenarnya aku nggak suka dengan outfitnya. See the difference? Tapi hati-hati. Karena implikatur bisa beda makna across cultures. Apa yang terdengar sopan di satu budaya bisa terdengar kasar di budaya lain. Jadi penting banget punya cultural awareness. Kenapa? Karena nggak semua orang nangkap implikatur dengan cara yang sama. Kadang bisa terjadi misunderstanding. That's why kita perlu practice NPK terhadap konteks budaya. Ingat ya, komunikasi itu skill yang kita harus pelajari terus-menerus. Implikatur juga bisa beda-beda tergantung situasi. Misalnya di professional settings, personal relationships, atau academic discussions. Rule of communications-nya bisa berubah. Now, let's practice. Coba tulis pengalaman kamu ketika seseorang bilang sesuatu, tapi sebenarnya maksudnya berbeda. Share di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng. Alright, that's it for today. Next video, kita bakal bahas tentang conversational implicature. So, stay tuned and don't forget to like, share, and subscribe. See you!